selalu jadi obat terbaik untuk tubuh. Hembusan angin, gemercik air, dan aroma alami alam selalu bisa jadi obat penenang dari setiap lelah yang terlewati. Selamat pagi dari Kota Nanas, Subang, Jawa Barat. Di perjalanan kali ini, kami akan mengeksplor keindahan alam di Subang. Dan juga kami akan memberikan langsung informasi kesehatan kepada masyarakat. Jadi ini dari kemarin ya Bu ya? Iya. Terus apa yang Ibu lakuin pertama kali? Pertama kali dikasih pertolongan itu dikasih odol. Gua Dr. Niko Saputra. Dan gue, Dr. Adib Dwi Tama. Dokter Traveler! Kali ini kita lagi ada di Subang. Gua dan Dr. Adib lagi di perkebunan nanas. Hari ini kita mau melihat proses panen nanas nih. Selamat pagi! Di sini ada gue Dr. Adib. Dan gue Dr. Niko. Kita udah ada di daerah Curug Grandeng. Ini adanya tepatnya di daerah Subang, Jawa Barat. Nah, kita mau ngapain nih Pak sekarang Pak? Panen nanas. Halo Ibu, selamat pagi. Pagi Bu. Wah, gimana Bu cara manen nanasnya Bu? Oh, dipotong bawahnya, gitu aja? Wah, gampang juga ya. Mungkin kita bisa coba nih dokter. Boleh Bu, saya mau coba Bu. Ya. Oke, boleh. Guys, ini aku pengen cobain manen nanas. Kalau ngeliat Ibu sih tadi gampang ya, tapi aku pengen cobain dulu. Bawahnya Bu ya, bener ya? Ya, bawahnya. Apakah segampang itu dokter Niko? Agak cukup keras. Ke atas. Dia, Wah, guys, aku dapat berhasil. nanasnya nih, berhasil. Ternyata nggak semudah itu loh guys untuk memotong bagian bawah nanas. Agar bisa diambil dan juga kalian harus pakai sarung tangan ya guys. Karena banyak banget nih durinya. Nah ini dia nanas keempat gue. Coba kita lihat segampang tadi ya. Yeay. Yes, dapat lagi. Udah 3 nanas yang aku ambil. Nah, karena udah berhasil kita ambil nanasnya, saatnya kita santap nanas ini. Udah, bisa langsung disantap Pak. Langsung kita makan. Oke. Bisa gitu. Ya memang Manasnya bener-bener manis banget guys, tapi ini bukan manis karena gula, ini bener-bener manis dari hasil nanasnya langsung. Pak, ya Pak, Boleh. cobain Ibu. Ayo, cobain juga Ibu. Sini. kalau ibu pakai lagi hamil muda, Wah, kenapa emang ya Pak? kata orang-orang jangan makan nanas kalau lagi hamil muda, nanti keguguran nanti. Nah, Ibu lagi hamil muda. Iya, Udah berapa minggu Bu? 4 minggu. Oh, hamil muda ya Bu ya. Jadi itu ternyata cuman mitos ya guys. Sebenarnya boleh aja makan nanas saat kita lagi hamil. Benar. Cuman memang tidak boleh terlalu banyak karena nanas kan juga ada mengandung asamnya juga Iya. gitu kan. Jadi bisa nanti malah berpengaruh ke lambungnya. Ya udah, kalau boleh mah ya makan aja. Yuk, Ayo, oke, ayo, kok makan. mangga. Yuk. Selain itu, nanas juga mengandung vitamin C, asam folat, zat besi, magnesium, serta vitamin B6 yang juga baik untuk pertumbuhan janin dan ibu hamil. Enak, manis. Rawat pisan. Pisan. Gak sekali nih. Kenapa Pak? Jempol saya. Kenapa, Ini Pak? kena lencangan nih. Oh iya. Nih. Ternyata salah satu petani di sini mengeluh sakit pada jempol kakinya guys. Kita izin periksa dulu yuk. Teman-teman di rumah bisa lihat ya, jadi di kedua jempol kaki bapaknya itu mengalami Kerusakan seperti ya? kerusakan di kukunya. Iya, kemungkinan besar ini karena infeksi jamur ya dokter ya. Betul. Kalau misalnya yang kita kenal sebagai cantengan itu biasanya lebih bersifatnya itu akut atau misalnya mendadak ya dokter ya, warnanya merah. Ini sepertinya sudah Udah terjadi kronis. kerusakan lama, kronis ya dokter ya. Kami mengoleskan salep anti jamur ke bagian jempol bapak yang sakit. Serta kami juga memberikan obat minum agar tidak terlalu nyeri lagi.
Terima kasih ya dok. Sama-sama Bapak. Ya udah Pak, kalau kayak gitu kita Izin pamit ya Pak. Izin pamit ya Pak Ya. Mau kemana habis ini? Kita tuh pengen buat nastar Pak. Udah aja bawa aja karena buat nasar di sana. Oh boleh, langsung Bapak ada ke situ, kenalan ke situ? Ya udah aja di sana aja. Oh ya udah, Kita kita bawa ya nanas ya. Pak. Nah, hasil panen nanas kita tadi akan kita olah lagi menjadi kue nastar. Ayo ngaku, siapa yang suka nastar tapi belum pernah coba bikin dari awal? Halo, pagi. Nah sekarang gua dan Dokter Adip akan langsung praktekin cara bikin nastar sama ahlinya nih. Permisi Bu. Permisi. Udah siap-siap ya nih Bu ya? Nah ini kita kira-kira membuat apa dulu tuh Bu? Nastar sugu nanas. Oke Bu, kita mungkin langsung mulai aja. Inilah dia proses pembuatan nastar nanas. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah memotong nanas menjadi bagian-bagian kecil seperti ini. Bu, ini kita masukin semua ya. Boleh. Oke. Selanjutnya, blender nanas sampai setengah halus. Setelah itu, saatnya kita sangrai serat nanas yang telah di blender tadi. Nah, kalau soal sangrai, ini tugasnya Dokter Adip deh. Gua bagian bantuin si ibu aja nih di sini. Haha. Ini kurang lebih berapa lama sih Bu ngaduknya? Kurang lebih 2 jam itu. 2 jam. Wah, semangat ya Dok Adip. Nah, sambil nunggu Dokter Adip ngaduk, aku pengen buat juga bahan-bahan yang lain nih Bu ya. Nah, untuk adonannya sendiri kita campurkan mentega, 4 kuning telur, dan gula, serta kemudian kita kocok sampai semuanya menyatu. Kemudian, untuk tepungnya perlu kita ayak terlebih dahulu dan kemudian dicampurkan ke dalam adonan yang telah kita kocok tadi. Akhirnya, setelah 2 jam, gue selesai juga nih sangrai nanas ini. Sampai warnanya kecoklatan seperti karamel. Saatnya kita filling selai nanas ke dalam adonan yang udah dibikin Dokter Niko. Nah, Wah, nih lihat Dokter Boleh, Niko, Dokter. udah jadi kering gini. tuh. Adonan yang telah jadi tadi kita timbang seberat 24 gram. Nah guys, 24 gram itu ternyata sebanyak ini. Tuh. Kemudian masukkan selai nanas seberat 15 gram ke dalam adonan tadi. 15. Nah, ini part yang agak sulit nih guys. Masukin selai nanas dan hasil adonan ke dalam cetakan. Jadi dimasukin ke adonannya terus kita ratakan, lebih ditekan-tekan nih gitu. Biar nanti dia akan berbentuk seperti nanas. Sekarang saya press ya Bu ya. Boleh. 1, 2, 3. Lihat hasil yang saya buat. Oke. Lihat deh guys, kira-kira bagusan hasil cetakan gue atau Dokter Adip nih. Haha. Oke. Yang Dokter Adip hancur guys. Tuh, masih mending aku ya Bu ya. Nah, karena bentuk nastar ini menyerupai bentuk nanas, maka kita mau kasih warna hijau nih ke mahkota bagian nastarnya. Caranya kita blender daun suji yang udah ditambah air sampai halus. Setelah itu dituang ke saringannya ya guys. Kita juga bisa meremas dengan tangan agar cairannya lebih mudah keluar. Wah, ternyata dalam proses pembuatan nastar ini tetap menggunakan bahan pewarna alami ya. Pewarna alami seperti ini sangat baik untuk digunakan pada makanan karena terbebas dari bahan-bahan kimia yang tidak baik untuk tubuh kita. Sedangkan pada pewarna buatan terdapat kandungan seperti rhodamin B dan methanil yellow yang berpotensi membuat penggunanya terkena diare, mual, demam, hingga meningkatkan potensi terkena kanker. Serem banget ya guys. Jadi, mendingan kita beralih ke pewarna alami aja deh, yang jelas-jelas aman. Oke, udah selesai nih. Nah, kalau sudah, sekarang saatnya kita masukkan ke dalam oven dan tunggu selama 1,5 jam. Sekarang saatnya kita cobain nastar hasil buatan gue dan Dokter Niko. Nastar nanas. Udah jadi juga nih. Oke. Kita mungkin bisa langsung Kita coba bisa Bu. coba. Semuanya ya. Kita bareng-bareng Bu. Kita makan ya. Oke, Bapak juga dong. Cheers dulu dong. Oke. Nanasnya bener-bener kerasa ya. Toppingnya nggak pelit guys. Ini enak banget gitu. Sekali gigit itu langsung penuh di mulut ya.
Nah, ibu-ibu semua tahu nggak Bu manfaat dari nanas itu apa? Apa sih? Nggak Banyak. tahu ya. Nah, kalau ibu-ibu atau teman-teman di rumah yang sering mengalami sulit BAB, pas banget nih makan nanas itu banyak banget mengandung serat ya, jadi bisa bikin BAB jadi lebih lancar. Oh, berarti untuk pencernaan ya bagus ya. Bagus banget. Tapi selain itu, nanas ini juga mengandung asam folat dan juga vitamin C yang berguna untuk pembentukan sel-sel darah. Tapi kalau untuk yang penderita asam lambung gimana nih? Nah. Aman tidak kalau yang nanasnya sudah dalam bentuk olahan seperti ini? Jadi sebenarnya boleh-boleh aja Bu, cuman memang dalam awasan ya, Yep. jangan terlalu banyak banget, baik itu nanas ataupun yang udah diolah. Karena kan memang rasa nanasnya itu juga ada kandungan asamnya ya. Iya. Nah, kandungan asamnya itu yang bisa membuat produksi asam lambung akan meningkat. Tapi kalau kita mengkonsumsinya secara tepat, tidak kebanyakan, itu masih aman. Ayo dok, abisin dok. Ini udah buat capek-capek. Wah, Habisin semuanya. udah aku bawa pulang aja deh Bu.